Halo adik-adik, bertemu lagi di Fun Math. Di video kali ini kita akan belajar materi TPS kuantitatif, yaitu materi sudut, baik sudut pada segitiga, segi empat, lingkaran, maupun sudut pada dua garis sejajar. Oke, kita ke konsep yang pertama dulu, konsep sudut pada segitiga. Nah ini ada segitiga ABC yang merupakan segitiga sembarang. Nah, ingat, jumlah besar sudut dalam segitiga ini totalnya adalah 180 derajat. Artinya ketika sudut yang ini ditambahkan dengan yang ini, tambahkan dengan yang ini, totalnya adalah 180 derajat. Berarti kalau kita tulis, ini jadinya adalah sudut A tambahkan dengan sudut B tambah sudut C, total adalah 180 derajat. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke segitiga berikutnya. Nah, ini ada segitiga ABC juga, segitiga sama kaki. Kaki yang sama itu adalah AB sama dengan BC. Nah, maka sudut di kaki-kakinya itu juga akan sama. Nah, sudut di kakinya itu maksudnya nih, sudut A akan sama dengan sudut C. Oke, berarti kalau kita tulis di sini jadinya adalah sudut A akan sama dengan sudut C. Gitu. Nah, kemudian lanjut ke segitiga berikutnya. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Maka besar sudut masing-masing ini adalah 60 derajat. Oke, ini kita isiin titiknya dulu. Ini titik A, B, C. Jadi yang ini besarnya 60 derajat, ini 60 derajat, yang ini juga 60 derajat. Lanjut ke konsep sudut pada segi 4 dan segi N beraturan. Nah, ini ada dua segi 4, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, segi 4 yang pertama itu adalah persegi panjang, kemudian segi 4 yang kedua itu sembarang ya. Jadi nggak bisa kita sebut dia sebagai bangun datar apa. Nah, yang jelas ketika sudut dalamnya kita jumlah, berarti sudut A tambah sama sudut B, tambah sudut C, tambah sudut D. Begitu pula untuk yang segi 4 yang kedua ya. Kalau itu dijumlah, maka totalnya itu adalah 360 derajat. Jadi kalau dijumlah sudut dalamnya totalnya adalah 360 derajat. Itu kalau segi 4. Ya. Untuk mencari besar sudut dalam segi N, kita gunakan dari segi 6 ini. Jadi nanti dari segi 6 kita akan buat bentuk umumnya. Untuk segi N beraturan, berapa besar sudut dalamnya gitu ya. Nah, langkah pertama adalah kita buat dulu diagonalnya, ini tarik ke sini, G tarik ke J, kemudian F tarik ke I. Oke, sehingga dia berpotongan di titik sini, di titik O lah kita anggap. Nah, kalau yang ini, sudut ini satu putaran gitulah, ini totalnya kan 360 ya. Nah, ternyata sudutnya ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 360 kalau kita bagi 6, maka ini totalnya adalah 60 derajat. Oke, maksudnya adalah di sini besar sudutnya adalah 60 derajat gitu. Nah, kemudian dari J mau ke O itu kan sama jaraknya dengan dari O mau ke I. Oke, berarti ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Ini udah 60 derajat, maka sisanya lagi 180 kita kurangi dengan 60 derajat. Kemudian kita bagi 2. Karena untuk yang di sebelah sini dan sebelah sini. Berarti kita peroleh ini 120 derajat per 2, maka 60 derajat. Oh, berarti besar sudutnya ini adalah 60 derajat dan ini juga 60 derajat. Nah, sudut dalam yang dimaksud itu kan dari sini sampai ke sini ya. Yang ini udah tahu 60 derajat. Kemudian besar sudut yang ini kan sama juga kayak yang ini. Maka ini jadinya 60 derajat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa besar sudut dalam untuk segi 6 itu adalah 120 derajat kita kali ini sebanyak 6. Oke, berarti dapatnya adalah 720 derajat. Gitu. Bisa? Nah, sekarang ini kan untuk segi 6 ya. Terus gimana kalau segi N? Nah, kalau segi N nanti formulanya jadinya gini. Besar sudut dalam segi N.
segi n beraturan ya. Nah, nanti caranya adalah tadi pertama 180 derajat kita kurangi dengan 60. Nah, 60 ini kan diperoleh dari 360 derajat dibagi sama 6. 6 ini kan tergantung dari segi n-nya. Berarti ini kita bagi sama n. 360 derajat bagi n. Nah, kemudian ini tadi dibagi 2 ya. Tapi ini nggak usah dibagi 2 lagi karena ujung-ujungnya nanti akan dikali 2. Makanya dapat 120. Oke, berarti biarin aja. Nah, selanjutnya yang ini tinggal kalikan dengan n-nya. Gitu. Jadi kita dapat besar sudut dalam totalnya ya. Total besar sudut dalam segi n itu dengan formula yang ini. Saat ini nanti n-nya tinggal diganti. Kalau dibilang segi 8, berarti ganti n-nya dengan 8. Konsep yang ketiga sekarang adalah sudut pada lingkaran. Oke, yang pertama ini ada lingkaran dengan pusat di O dan terdapat 3 titik pada sisi lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan sekarang AOB itu kan membentuk sudut ya. Nah, sudut yang dimaksud adalah yang ini, di mana sudut AOB itu menghadap busur AB. Oke, nah sudut AOB ini kita sebut sebagai sudut pusat karena sudutnya berada pada pusat lingkaran gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan sekarang ACB itu juga membentuk sudut. Oke, di mana sudut ACB itu juga menghadap busur yang sama, yakni busur AB. Nah, si busur ACB ini kita sebut sebagai sudut keliling. Karena sudutnya berada pada sisi lingkaran. Nah, ketika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka mereka mempunyai hubungan, yakni sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Nah, kalau dibalik, berarti sekarang jadinya sudut keliling itu sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Gitu ya. Jadi ingat, syaratnya adalah mereka harus menghadap busur yang sama. Nah, sekarang kita ke lingkaran yang kedua. Ini terdapat lingkaran dengan pusat di O dan terdapat 3 titik pada sisi lingkaran. Nah, ketiga titik tersebut membentuk segitiga, di mana AB merupakan diameternya. Nah, di sini sudut C ini kan menghadap ke diameter ya, dan sudut C itu merupakan sudut keliling. Jadi, ketika sudut keliling menghadap diameter, maka besar sudutnya adalah 90 derajat. Itu selalu ya. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa besar sudut C itu sama dengan 90 derajat. Alasannya tadi karena sudut C menghadap diameter ke diameter lingkaran. Oke. Gitu, diingat ya. Oke, itu konsep yang kedua. Kemudian yang ketiga sekarang. Oke, ini ada lingkaran dengan pusat di O dan terdapat garis singgung. Garis singgungnya adalah garis G. Nah, dia menyinggung di sini. Nah, ketika kita tarik garis dari pusat ke titik singgung, nah yang ini, maka anggaplah ini di P gitu ya. Maka OP itu kan merupakan jari-jari. Nah, sudut yang dibentuk antara garis OP atau jari-jari terhadap garis singgung itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Berarti besar sudut yang dibentuk di sini itu adalah 90 derajat. Besar sudut P gitu deh. Besar sudut P itu adalah 90 derajat. Jadi diingat, sudut yang dibentuk antara garis singgung dan jari-jari lingkaran yang ditarik dari titik singgung itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Oke. Kalau ini udah, sekarang kita lanjut ke konsep berikutnya. Nah, di konsep lingkaran yang keempat ini terdapat 4 buah tali busur. Oke, di mana tali busur itu ketika kita hubungkan dia akan membentuk segi 4. Maka inilah yang kita sebut sebagai segi 4 tali busur. Nah, pada segi 4 tali busur ini, besar sudut yang berhadapan itu totalnya adalah 180 derajat. Berarti kalau misalkan di sini sudut A kita tambahkan dengan sudut C, itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi kalau kita tulis
tambah sudut C ini sama dengan 180 derajat. Nah, begitu pula untuk sudut B dan D. Berarti sudut B tambahkan dengan sudut D itu juga totalnya adalah 180 derajat gitu ya. Jadi ingat, sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur itu totalnya adalah 180 derajat. Dah. Nah, lanjut lagi ke konsep sudut pada lingkaran yang kelima. Oke, di sini terdapat tali busur AC dan BD, di mana tali busur tersebut berpotongan di dalam lingkaran, yakni berpotongan di titik E. Nah, di sini konsep yang bisa kita buat itu adalah untuk mencari besar sudut BEC. Nah, yang ini. Oke. Sudut itu bisa kita cari dengan cara setengah kalikan dengan sudut pusat BOC tambahkan dengan sudut pusat AOD gitu. Nah, di mana sudut BEC itu nanti akan sama dengan sudut AED. Jadi yang ini akan sama dengan yang ini gitu ya. Jadi nanti kalau minta AED rumusnya sama kayak BEC. Nah, kemudian kalau sudut yang dibentuk dari ini AEB. Sudut AEB itu bisa kita cari dengan cara setengah kalikan dengan sudut pusatnya. Berarti sudut pusat dari AOB tambahkan dengan sudut pusat DOC gitu ya. Nah, di mana sudut AEB ini akan sama dengan sudut DEC ya. Jadi nanti kalau nyari DEC tinggal pakai rumus sudut AEB. Oke, itu konsep sudut pada lingkaran yang kelima. Nah, lanjut sekarang konsep sudut pada lingkaran yang keenam. Nah, di sini terdapat tali busur CB dan DA. Nah, jadi ketika CB kita perpanjang dan DA kita perpanjang, tali busur tersebut akan berpotongan di luar lingkaran. Nah, di sini, di titik E. Nah, maka sudut yang dibentuk pada titik E ini bisa kita cari dengan cara sudut E gitu ya. Setengahnya dari pengurangan sudut pusatnya. Sudut pusat yang dimaksud adalah sudut COD dan sudut pusat BOA gitu. Jadi sudut COD kurangi dengan sudut pusat BOA. Nah, kalau udah, sekarang kita lanjut ke hubungan antar sudut. Kita ke konsep yang pertama, yakni sudut berpelurus. Ini ada garis lurus AB. Kemudian kita buat garis yang memotong di O, sehingga membentuk sudut AOC dan sudut BOC. Nah, kedua sudut ini dikatakan berpelurus. Nah, misalkan aja kalau sudut BOC itu adalah sudut alfa, maka sudut yang ini dapat kita cari dengan cara 180 derajat kita kurangi dengan alfa gitu. Jadi kalau berpelurus tinggal 180 kurangi besar sudut yang lainnya gitu. Oke, kemudian kalau yang kedua sekarang. Nah, ini sudut berpenyiku. Kalau sudut berpenyiku, maka ini kita misalkan nih sudutnya ini alfa. Terus sudut yang ini dapat kita cari dengan cara 90 derajat kurangi dengan alfa. Gitu. Cuman di sana bedanya. Kalau berpelurus 180 kurang alfa, berpenyiku 90 derajat kurang alfa. Dah. Nah, lanjut lagi ke konsep berikutnya yang ketiga. Nah, sudut bertolak belakang. Di sini ada garis AB dan garis CD, di mana kedua garis ini berpotongan di titik O. Nah, sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya akan sama. Di mana sudut yang bertolak belakang itu contohnya adalah AOC yang ini bertolak belakang dengan sudut DOB. Jadi sudut AOC itu akan sama dengan sudut DOB. Nah, begitu pula untuk sudut AOD itu akan sama dengan sudut COB. Lanjut ke sudut yang keempat, ini adalah sudut pada garis sejajar. Nah, garis sejajar yang dimaksud itu adalah garis G sejajar dengan garis H.
Nah, kemudian garis G dan garis H dipotong oleh garis K, sehingga dia akan membentuk 8 sudut. Ada A1 sampai A4 dan ada B1 sampai B4. Nah, ke-8 sudut ini membentuk hubungan. Nah, hubungan yang pertama itu adalah sudut sehadap. Nah, sudut sehadap yang bisa kita contohkan di sini adalah sudut A1 itu sehadap dengan sudut B1. Oke, kita tulis sudut A1 dan sudut B1. Kemudian sudut sehadap lainnya itu misalkan aja A2 sehadap dengan B2. A3 sehadap dengan B3, A4 sehadap dengan B4. Gitu. Oke, ini saya tulis dan lain-lain gitu ya. Nah, ketika sudut tersebut sehadap, maka besar sudut yang dibentuk itu akan sama. Jadi, sudutnya ini akan sama. Jadi, kalau misalkan sudut A1-nya sebesar alfa, berarti sudut B1 itu juga sebesar alfa. Ya. Nah, itu untuk sudut sehadap. Kemudian ada lagi selanjutnya yakni sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan itu maksudnya yang ini. Yang bagian dalam itu ada A4, A3, B1, B2. Nah, yang berseberangan itu contohnya adalah A4 berseberangan dengan B2. Dia berseberangan di dalam. Oke, kalau kita tulis berarti ini jadinya sudut A4 dan sudut B2. Kemudian contoh yang lain lagi A3 berseberangan dalam dengan B1 gitu. Nah, ketika sudutnya berseberangan dalam atau dalam berseberangan, maka sudut yang dibentuk itu juga akan sama. Ya. Nah, lanjut lagi ke hubungan selanjutnya yakni sudut luar berseberangan. Nah, kalau tadi yang dalam berseberangan kan udah. Sekarang yang luar itu contohnya A1, A2, B4, B3. Itu yang di luar. Nah, yang berseberangannya itu adalah A1 berseberangan luar dengan B3. Nah, berarti kalau kita tulis jadinya ini A1 dan B3. Dia merupakan sudut luar berseberangan. Nah, contoh lainnya lagi adalah A2 luar berseberangan dengan B4. Gitu ya. Nah, jadi ketika dia membentuk hubungan sudut luar berseberangan, maka sudut yang dibentuk itu juga akan sama. Ya. Nah, lanjut lagi ke hubungan berikutnya yakni sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak tadi yang di dalam kan udah A4, A3, B1, B2. Sekarang dia minta yang sepihak. Contohnya adalah A3 sepihak dengan B2. Dan dia sepihak di bagian dalam. Nah, berarti kalau kita tulis berarti sudut A3 dan sudut B2. Nah, kalau dia membentuk hubungan sudut dalam sepihak, maka ketika dijumlah sudutnya itu totalnya adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut A3 tambahkan dengan sudut B2, maka total ini adalah 180 derajat. Gitu ya. Nah, contoh lain sudut dalam sepihak itu adalah A4 dan B1. Oke. Nah, lanjut. Tadi dalam sepihak, sekarang luar sepihak. Nah, yang luar sepihak itu contohnya adalah A1 dan B4. Nah, dia di bagian luar dan dia berada di pihak yang sama, pihak kiri gitu. Jadi kalau kita tulis ini adalah A1 dan B4. Nah, ini sama juga, maka jumlah sudutnya ketika dijumlah itu adalah 180 derajat. Nah, contoh luar sepihak lainnya itu adalah A2 luar sepihak dengan B3. Ya. Oke, jadi itu adalah 5 hubungan yang dibentuk pada 2 garis sejajar yang dipotong oleh 1 garis. Nah, ini latihan soalnya ada 8 soal. Jadi bisa dikerjain dulu selama 8 menit aja deh, nggak usah lama-lama. Nanti akan dikasih pembahasannya, silakan kalian cocokin jawaban kalian. Terus kalau ada yang belum paham atau masih ragu-ragu, silakan ditulis di kolom komentar ya. Nah, untuk pembahasan latihan soal ini nanti ada di video pada part yang kedua. Nanti link videonya akan kakak tulis di description box ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.